Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari pembatal keislaman dan keimanan? Itu dia yang kita bahas tadi. Jauhi dosa-dosa itu. Menjauhi dosa itu adalah amalan. Menjauhi dosa itu adalah amalan itu sendiri. Karena yang namanya amal itu mengerjakan dan meninggalkan. Wallahu a'lam. Apakah mengolok-olok sunnah Nabi termasuk pembatal keislaman? Allah yang menilai batal atau tidak Islamnya. Tapi dosa seperti itu sangat mungkin masuk ke dalam pembatal keislaman. Sangat mungkin, karena mengolok-olok sunnah Nabi. Kalau yang melakukannya tahu persis itu datang dari Nabi, lalu dia olok-olok supaya orang tertawa, maka sangat memungkinkan masuk ke dalam dosa mengolok-olok yang masuk ke dalam dosa kufur. Karena bagaimana mungkin dia tahu itu dari Nabi lalu dia olok-olok? Mana penghargaannya terhadap Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayahnya saja berbicara, lalu pembicaraan ayahnya diolok-olok orang, dia marah. Suaminya, kata-kata suaminya diolok-olok orang, istrinya marah karena istrinya sayang sama suaminya. Coba lihat. Sekarang Rasul yang diolok-olok, dia senang? Dia tertawa, Rasul diolok-olok. Mana lebih sayang dia kepada ayahnya, kepada suaminya, atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka hati yang ridho mengolok-olok sesuatu yang sudah tahu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dinilai oleh Allah sebagai dosa kufur yang membuat dia keluar dari agama Islam. Maka berhati-hatilah. Apakah dosa syirik kecil yang dikerjakan terus-menerus bisa menjadi syirik besar? Ya enggak bisa. Syirik kecil tetap saja syirik kecil, karena syirik besar itu meminta kepada selain Allah. Jadi syirik kecil tetap syirik kecil. Wallahu a'lam. Ketika seseorang berbuat dosa pembatal keimanan dan keislaman, cukupkah dengan bertaubat? Apakah harus bersyahadat? Dengan taubat dia pasti bersyahadat. Dia akan sholat lagi, dalam sholat ada syahadatnya. Dia akan membaca doa zikir pagi, di situ ada syahadatnya. Nggak perlu harus diulang-ulang syahadat sebagaimana yang difahami harus bagaikan orang sudah di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Tidak. Wallahu a'lam. Raja Najasyi melakukan syahadat seorang diri dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sah nggak keislamannya? Sah. Sehingga ketika dia wafat dari kota Madinah, Nabi mengatakan telah wafat hari ini rajulun saleh, seorang laki yang saleh, padahal dia bersyahadat seorang diri. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Melakukan syirik besar karena ketidaktahuan apakah batal keislamannya, Allah yang menilai. Sekali lagi Allah yang menilai. Kita bisa saja mengatakan saya tidak tahu, tapi menurut Allah Anda sudah tahu, ilmunya sudah sampai kepadamu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu dan Allah benar-benar menilai, dia tidak tahu, tidak akan membatalkan keislaman. Wallahu a'lam. Di sini ada yang berkata, saya dulu pernah mengucapkan kalimat-kalimat sebagai candaan seperti saya mengatakan saya sudah murtad. Tapi itu hanya candaan. Seperti yang kita katakan tadi, kajian ini kita buat untuk mengingatkan kita bahaya-bahaya kalimat-kalimat seperti itu, agar kalau pernah kita lakukan, bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Taubat itu apa? Sesali masa lalumu dari kesalahanmu, tinggalkan kesalahan itu, bertekad tidak akan melakukannya lagi. Justru untuk mengingatkan, kalau pernah terjadi segera bertaubat. Kalau pernah terjadi segera bertaubat. Saya pernah menyaksikan seorang berbicara di depan syekh sambil bergurau, itu ditegur keras oleh syekh. Karena syekh menganggap ini berbahaya dalam akidah. Ya, ketika datang pelayan makanan dan pelayan itu bertanya, Indonesia, syekhnya orang Arab dari Madinah datang ke Indonesia. Pelayan yang bertanya, jus apa? Mendengar kalimat jus, syekh heran, jus itu apa? Gitu. Karena jus kan mirip pakai bahasa Arab, jus. Bahasa Arab jus kan beda kan? Jus satu, Al-Quran loh, jus. Itu bahasa Arab kan? Sementara pelayan mengatakan jus juga, padahal yang bahasa Indonesia. Sehingga saya bertanya, jus itu apa? Sehingga kita terangkan, jus itu adalah ya asir. Kalau bahasa Arabnya asir, sesuatu yang diperas, buah-buahan yang di bahasa Arabnya asir. Oh, jus itu asir. Lalu ada yang bilang sama petugas yang datang itu, Anda pesan jus apa? Dia bilang pesan jus amma. Ditegur oleh syekh, nggak boleh ngomong itu. Ini agama, nggak boleh dipermainkan. Hanya bilang jus amma. Coba pelayan nanya pesan jus apa, dia ngomongnya apa? Pesan jus amma. Bermain nggak? Yang dipermainkan apa? Kalimat jusnya, bukan ayatnya. Kalimat jus amma. Jus amma bagian dari syariat. Kalimat itu bagian daripada agama, bukan? Bagian daripada bahasan syariat, bukan? Jus amma.
dipermainkan oleh dia, ditegur langsung oleh syekh, dinasihati dengan keras dan tegas. Nggak boleh. Itu namanya memainkan agama Allah. Dan boleh jadi kalimat-kalimat juz seperti ini menjadi sesuatu yang kita candakan, ya, menjadi sesuatu yang kita candakan. Dan ada canda-canda lebih berat daripada itu. Yang sekecil ini saja ditegur langsung oleh syekh. Nggak boleh, kata syekh. Nggak boleh untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Pramusaji bertanya, ada pesan juz apa? Lalu dia jawab, saya pesan juz amma. Nggak boleh. Ini bahagian daripada mengolok-olok agama, kata beliau. Bayangkan, lihat ketika suatu dosa di hadapan orang yang ahli agama, dia tahu itu nggak boleh, langsung ditegur. Kenapa? Ini ahli agama di depannya, tahu ini bagian daripada agama, nggak boleh diolok-olok, nggak boleh. Untuk kata-kata yang dia bukan serius bagian agama, nggak boleh. Wallahu a'lam. Kalau berhukum dengan selain hukum Islam, apa itu pembatal keimanan? Baik, kita lihat tadi, kufur itu apa? Dilakukan karena menolak, dilakukan karena berolok-olok, tak mau menerima. Sekarang berhukum dengan hukum selain Allah. Apakah dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik namun dia tidak lakukan? Itu maksiat. Atau dia meyakini hukum Allah nggak berlaku lagi, hukum Allah udah nggak relevan untuk zaman, hukum Allah itu nggak cocok untuk zaman sekarang, masih ada hukum lain yang lebih baik daripada itu, kufur. Jadi dilihat dulu, itu hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan orang yang berzina. Kalau dia berzina, zina itu halal katanya, kufur. Boleh berzina, halal, kufur, dosa kufur. Tapi kalau dia mengatakan, saya tahu ini haram, tapi saya belum bisa meninggalkan, maksiat. Sama dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Saya tahu nggak boleh, tapi gimana lagi? Saya belum bisa keluar dari situ. Hukumnya kufur apa maksiat? Maksiat. Sama dengan antum dusta, antum tahu itu haram nggak boleh, tapi antum dusta, maksiat. Tapi kalau dilakukan dengan penuh keyakinan, hukum Allah sudah nggak bagus, yang bagus hukum ini, itu bisa jatuh kepada dosa kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tempat ana ada firqah yang selalu mengajak untuk bersyahadat kepada pemimpinnya. Apakah ini termasuk kufur? Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Di mana dia tidak mengakui syahadat orang lain. Dia hanya mengakui syahadat orang lain yang sudah diucapkan di depan guru besarnya atau pimpinan dakwahnya dan ketuanya dan yang lainnya, entah murabbi namanya, entah apa namanya, anda nggak tahu. Semua yang bersyahadat kalau tidak disaksikan oleh gurunya dianggap syahadatnya tidak sah. Maka ini aliran sesat. Aliran sesat. Imam Syafi'i pernah nggak syahadat di depan gurunya? Hah? Imam Syafi'i pernah nggak syahadat di depan gurunya? Depan gurunya yang dia sebut ini pernah nggak? Berarti nggak laku dong syahadat Imam Syafi'i. Aneh-aneh aja. Ya, jadi siapapun yang mengatakan nggak sah syahadatnya kalau belum disaksikan oleh guru ini atau guru itu atau guru ini atau guru itu, aliran sesat, jauhi. Ceritanya jadi panjang kalau ingin saya bahas, akan tetapi pastikan cukup satu itu saja, pastikan bahwa itu aliran sesat yang harus dijauhi. Mereka hanya mengakui keislaman orang-orang yang sudah sekelompok dengan mereka karena gurunya, dan ini memecah belah umat Islam. Kalau anda berhak mengatakan itu kepada guru anda, orang lain juga berhak mengatakan kepada gurunya, si B juga berhak mengatakan untuk gurunya, si X juga mengatakan itu untuk gurunya, pecah-pecah kita. Akan terjadi firqah di dalam agama Islam yang sangat banyak, karena masing-masing punya guru. Guru siapa yang benar? Guru siapa yang punya hak? Satu-satunya yang berhak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar, Umar, Uthman tidak pernah mengakui kalau orang syahadat depan saya baru sah, tidak di depan saya nggak sah, nggak ada. Apalagi gurunya yang hidup di tahun ini 1440 sekian Hijriah, baru dia yang mensahkan syahadat seseorang, sementara Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan. Siapa anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Siapa guru anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Kalah Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Ini indikasi bahwa alirannya aliran sesat yang wajib kita tinggalkan. Dan biasanya kalau anda sudah masuk ke dalam kelompok itu dan anda tinggalkan, anda dinilai orang murtad. Biasanya begitu. Santai aja, murtad menurut lu, menurut kamu bilang, bukan menurut Allah dan Rasulnya.
Ya. Terus Raja Najasyi di depan siapa dia mengucapkan syahadat? Nggak ada. Di depan Allah saja, ikhlas. Maka orang yang bersyahadat ikhlas, disaksikan oleh Allah keikhlasannya, sah agamanya, sah Islamnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan semua kita di atas husnul khatimah, memaafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat nanti kita melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.